Kalian pernah nggak nonton film Robocop yang pertama kali dirilis di tahun 1987 ini? Kalau kalian itu pernah nontonnya waktu kecil, mungkin lewat kaset, VHS, atau tayangan TV di malam-malam gitu ya. Mungkin kalian tuh cuma inget kalau film ini film aksi robot-robotan standar doang, yang isinya sosok pahlawan dengan jubah armornya yang jalannya kaku kayak robot. Dan ya terus nembakin para penjahat pakai pistol laras panjang sambil ngomong kalimat ikoniknya kayak Dead or Alive, you're coming with me. Dan kalau kita inget-inget lagi dulu kalau kita itu di pasar ya, itu sempet dijual tuh mainannya di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kalian tuh rewatch ulang film ini pas udah dewasa seperti sekarang? Kalau kalian belum pernah, aku saranin kalian coba tonton film ini lagi. Kalau udah, kalian bakal sadar satu hal yang sangat penting banget bahwa Robocop ini sama sekali bukan film aksi buat anak-anak. Loh, kok bisa gitu sih? Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Robocop yang pertama kali dirilis di tahun 1987, ini tuh digarap sama sutradara Paul Verhoeven. Ini sebenarnya tuh kayak film satir politik gitulah yang dark banget, yang punya sindiran tajam ke zaman era 80-an, yang menceritakan tentang tragedi tentang hilangnya jiwa manusia di tangan perusahaan raksasa. Kalau teman-teman belum pernah denger sutradara Paul Verhoeven, ya wajar aja, karena sutradara ini tuh asalnya dari Belanda, yang emang sengaja ke Hollywood buat bikin sebuah film yang nantinya kayak seakan jadi cerminan lah gitu di depan masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Dia tuh mau nunjukin betapa gila dan serakahnya sistem di sana pada saat itu. Menariknya lagi, walaupun film ini tuh dirilis hampir 4 dekade lalu, isu yang diangkat malah terasa jauh lebih relevan dengan dunia kita sekarang daripada saat filmnya tuh baru keluar. Biar paham kenapa dunia di film Robocop tuh bentuknya kacau banget, kita harus paham dulu situasi di Amerika Serikat di tahun 1980-an. Saat itu, Amerika tuh lagi dipimpin oleh Presiden Ronald Reagan. Nah, di era ini lahir kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Reaganomics. Inti dari Reaganomics tuh sebenarnya simple banget, di mana pajak buat perusahaan besar itu dipotong, aturan bisnisnya dilonggarkan, dan anggaran fasilitas publik itu dipangkas. Yang dimana ada nasihat yang selalu dijual ke masyarakat waktu itu, yaitu semacam pemerintah itu nggak efisien, dan swasta adalah kunci kesuksesan. Segala hal yang dipegang perusahaan swasta itu dianggap pasti lebih bagus, lebih murah, dan lebih canggih ketimbang yang diurus negara. Penulis naskah film ini, yaitu Edward Newmar dan juga Michael Miner, itu ngelihat fenomena itu tuh dan terus kepikiran juga kayak gimana kalau ide ini kita dorong sampai ke titik paling gila untuk dijadiin sebuah film. Hasilnya adalah Detroit versi Robocop. Nah, kota ini diceritakan bangkrut total. Jadi angka kejahatan tuh meroket dan geng motor itu menguasai jalanan dan pemerintah kota itu nggak sanggup lagi bayar gaji polisi di saat kritis seperti saat ini. Nah, pada saat itu masuklah OCP atau Omni Consumer Products, yaitu sebuah perusahaan raksasa yang punya bisnis di segala bidang. Dari senjata militer, rumah sakit, sampai proyek luar angkasa. Gila nggak? Gila banget. OCP itu nggak datang buat jadi pahlawan penolong, dan mereka datang sebagai pebisnis. OCP bikin kontrak sama pemerintah buat memprivatisasi kepolisian Detroit. Artinya apa? Ya, artinya polisi di kota Detroit bukan lagi lembaga publik milik masyarakat, tetapi berubah jadi anak perusahaan swasta OCP. So, para polisi di lapangan mendadak cuma dianggap kayak buruh harian aja, dan gaji mereka tuh ditahan, fasilitasnya juga dibatasi, dan keselamatan nyawa mereka sama sekali nggak dipedulikan demi menghemat anggaran perusahaan. Tujuan akhir dari OCP itu tuh lebih gila lagi sebenarnya, di mana mereka emang sengaja bikin Detroit lama itu makin hancur akibat kejahatan. Karena nantinya nih, kalau udah hancur total, OCP itu bakal meratakan kota itu dan bangun kota baru bernama Delta City. Ya, di Delta City nantinya tuh nggak ada lagi yang namanya wali kota atau pemerintah, karena OCP punya tanahnya, OCP yang punya hukumnya, dan OCP yang punya polisinya. Dan mereka juga yang akan menguasai seluruh hidup warganya. So, di sini Paul Verhoeven itu nyindir keras soal bahaya kapitalisme, kalau misalkan tidak ada batasnya. Kejahatan di jalanan bukan lagi dianggap sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan lewat pendidikan atau keadilan, tapi malah diubah jadi peluang bisnis. Semakin tinggi angka kejahatan, semakin panik masyarakat, dan semakin lakulah produk-produk keamanan yang itu harganya mahal yang dijual sama OCP. Jadi OCP bikin masalah, dan OCP juga yang bikin cara menyelesaikan masalahnya.
Nah, sifat asli OCP yang bisa dibilang nggak punya hati ini diperlihatkan lewat karakter para bosnya. Di posisi paling atas ada CEO senior yang dipanggil sebagai The Old Man. Sekilas dia ini kelihatan kayak kakek-kakek biasa aja dan kelihatan bijak banget. Tapi buat dia, kota berpenghuni yang punya jutaan jiwa cuman sebatas angka-angka aja tuh. Dan dianggap cuman grafik aja di kertas. Nah, di bawahnya ada dua eksekutif muda yang saling sikut demi jabatan, yaitu Dick Jones dan Bob Morton. Dick Jones adalah wakil presiden seniornya OCP, di mana dia tuh juga bikin produk-produk tertentu, dan salah satunya adalah produk ID-209, atau ya robot tempur raksasa yang senjatanya gede banget tuh, yang dirancang khusus buat perang. Tapi dipaksain buat jadi polisi jalanan demi meraup uang. Di sisi lain ada Bob Morton. Ini tuh eksekutif muda yang ambisius banget dan juga haus jabatan. Dan ya, pas demonstrasi robot ID-209 itu gagal total di ruang rapat, di mana robot itu tuh mengalami glitch dan menembak mati seorang staff secara brutal banget. Morton sama sekali nggak sedih akan hal itu. Dia malah seneng karena dia punya alasan buat ngejatuhin Jones dan mempromosikan proyek rahasianya sendiri ke CEO, yaitu Robocop Project. Ya, kalian baru sadar kan kalau manusia di mata OCP itu cuma barang yang bisa dibuang dan diganti kapan aja. Jadi pas timnya Bob Morton itu butuh tubuh manusia buat melengkapi komponen biologis proyek Robocop, mereka nggak nunggu relawan. Dan mereka sengaja memindahkan polisi-polisi terbaik ke distrik yang paling berbahaya di Detroit. Dengan harapan ada satu polisi yang tewas dalam tugas supaya jasadnya bisa diambil secara legal oleh OCP. Dan polisi yang akhirnya bernasib sial itu adalah Alex J. Murphy. Jadi, salah satu bagian paling jenius di film ini tuh adalah adegan selingan kayak semacam siaran berita TV atau kayak media break gitu. Dan iklan-iklan fiktif. Sebenarnya, ini bukan sekedar cuman ya adegan ngawur aja lah yang asal tempel. Enggak. Ini tuh kayak semacam cara dari Paul Verhoeven untuk nunjukin betapa rusaknya mental masyarakat di dunia Robocop. Jadi setiap kali siaran berita itu tayang, pembaca beritanya bakal menyampaikan berita pembunuhan polisi atau perang nuklir dengan nada yang sangat santai dan ceria. Kalian gak salah. Lalu langsung tuh nyambung ke berita olahraga tanpa ada jeda empati sedikit pun. Ya, masyarakat di sana dibuat udah mati rasa sama yang namanya kekerasan. Gak cuman itu, di film ini itu ada acara komedi Bixby Snyder, di mana ya orang ini tuh selalu teriak sambil tertawa dengan kata "I'd buy that for $1", yang artinya aku bakal beli itu cuman seharga $1. Jadi slogan "I'd buy that for $1" ini tuh diulang-ulang sama banyak karakter juga tuh di sepanjang film. Dan bisa dibilang slogan ini jadi bukti kalau di dunia Robocop segala hal termasuk moral, harga diri, dan nyawa manusia itu sudah dihargai sangat murah dengan uang. Dan di dunia yang serakah dan tanpa arah itulah kita dikenalkan sama karakter pahlawan kita, yaitu Alex J. Murphy. Kalau kalian perhatikan dari awal film, Murphy ini digambarkan sebagai sosok polisi yang sebenarnya idealis banget. Dia ini sosok suami yang sayang banget sama istrinya. Dan seorang ayah yang rela latihan muterin pistol cuman buat bikin anaknya itu kagum. Dan ya, dia seorang rekan kerja juga yang jujur tuh buat mitranya atau temennya yang bernama Anne Lewis. Di tengah kota Detroit yang sudah membusuk tuh dari dalam ya kan, Murphy ini bisa dibilang menjadi salah satu simbol kebaikan di dunia Robocop. Tapi masalahnya di dunia Robocop, orang yang baik yang nggak punya kekuatan itu cuma jadi mangsa yang empuk. Dan untuk mengubah seorang pria biasa jadi mesin pembunuhnya OCP, Murphy terpaksa dihancurkan terlebih dahulu. Ceritanya berlanjut ketika Murphy dan Lewis melacak keberadaan geng Boudicca di sebuah pabrik baja tua yang terlantar. Ceritanya, Murphy itu terpisah dari Lewis. Nah, di sana Murphy disudutkan sama Boudicca dan anak buahnya. Tapi bukannya langsung ditembak mati di kepala, Boudicca malah memutuskan untuk nyiksa dan mempermainkan si Murphy. Satu persatu anak buah Boudicca tuh nembakin tubuh Murphy pakai shotgun. Dan tangan kanannya hancur, bahunya lepas, tangannya putus, dan tubuhnya dihujani puluhan peluru kaliber besar. Sementara para penjahat ini malah tertawa-tawa. Sutradaranya yaitu Paul Verhoeven itu merekam adegan penembakan ini dengan sangat detail dan seakan ini kayak jadi film gore aja gitu. Dan maksa kita sebagai penonton untuk melihat setiap detik penderitaan dari si Murphy ini. Dan puncaknya adalah ketika Boudicca dengan santai menggila melepaskan tembakan tepat di kepalanya si Murphy. Dan ya, akhirnya Murphy tewas. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa adegan kematian Murphy harus dibuat sebrutal itu? Apakah cuma buat pamer gor-gorannya aja? Sebenarnya enggak.
Jadi, sutradara Paul Verhoeven itu secara terbuka memang tumbuh di Belanda pada era Perang Dunia Kedua. Dia memahami betul makna penderitaan manusia. Dalam berbagai wawancara, Verhoeven mengkonfirmasi kalau dia sengaja merancang perjalanan hidup sang Robocop ini berdasarkan kisah spiritual, yaitu mitos American Jesus. Adegan penembakan Murphy di pabrik baja itu dirancang menyerupai adegan penyalipan atau crucifixion. Murphy disiksa, ditelanjangi kekuatannya di hadapan para penjahat, dan dikorbankan. Jadi kematian fisiknya adalah hilangnya simbol kebaikan hati manusia di tengah kekejaman manusia lainnya. Setelah mati secara mengenaskan, Murphy akhirnya dibangkitkan kembali atau mengalami resurrection oleh teknologinya OCP. Tapi bedanya dengan kisah spiritual ya, kebangkitan Murphy di sini disetir oleh ambisi kapitalisme. Dia bangkit bukan sebagai juru selamat yang bebas, melainkan sebagai sosok yang jiwanya terperangkap di dalam armor besi tersebut. Jadi tubuh Murphy yang sekarat itu memang sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. So disinilah OCP langsung bertindak dengan cepat. Sesuai dengan aturan kontrak kerja polisi yang sudah diprivatisasi, jasad Murphy diklaim secara legal oleh OCP. Bagi para bos OCP seperti Bob Morton, Murphy ini bukan lagi seorang manusia yang punya nama, keluarga, atau haknya sebagai manusia. Murphy diubah menjadi aset perusahaan. Di bawah pengawasan para teknisi dan dokter OCP, tubuh Murphy ini dipotong-potong, wajahnya dilepas, organ-organ tubuhnya yang hancur dibuang, sisa otaknya dihubungkan dengan prosesor komputer, dan sisa jaringan hidupnya dipasang pada kerangka titanium yang harganya jutaan dolar. Ada adegan yang unik sekali yang direkam dari sudut pandang mata Robocop, atau yang versi first person shooter, atau ya first person view kayaknya. Kita ngelihat para dokter dan eksekutif OCP itu merayakan keberhasilan mereka ketika teknisi wanita tuh menyarankan agar lengan asli Murphy ini diselamatkan karena masih berfungsi baik. Bob Morton dengan santai bilang, nggak usah, buang aja. Kita mau produk ini sepenuhnya mekanik. Ya, sisa-sisa fisik kemanusiaannya dibuang demi perusahaan. Selain itu, otak Murphy diformat ulang dan diisi dengan algoritma pemrograman yang dikenal sebagai Prime Directive. Pertama, Murphy harus melayani kepercayaan publik. Kedua, melindungi orang tak bersalah. Ketiga, menegakkan hukum. Yang keempat, classified, rahasia. Dan ya, nama Alex Murphy sepenuhnya dihapus di markas polisi dan dia cuma dipanggil dengan sebutan The Product atau Robocop. Kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, gimana caranya nih tim produksi film tahun 1870-an bisa ciptain visual futuristik yang begitu mengintimidasi banget gitu tanpa bantuan teknologi CGI modern. Nah, teman-teman, itu kalian harus ingat kalau di tahun 1987 itu belum ada teknologi CGI yang sekeren sekarang. Nggak ada green screen atau model 3D yang serba instan kayak gitu-gitu. Jadi ya, semua yang kita lihat di screen, mulai dari gerakan robot raksasa, ledakan, sampai tubuh manusia yang hancur, semuanya dibuat secara praktikal. Dan proses pembuatannya itu bener-bener gila banget. Salah satu yang dibikin menggunakan practical effect adalah robot ID-209. Robot tempur raksasa saingan Robocop ini punya desain yang mengintimidasi banget. Nggak punya kepala, bahunya lebar, dua tangannya ini meriam, dan kakinya hidrolik dan gede banget. Yah, karena CGI belum memungkinkan pada saat itu, maka ID-209 dihidupkan lewat teknik animasi stop motion dan dibikin sama Phil Tippett. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu stop motion, jadi itu tuh kayak semacam proses animator untuk gerakin miniatur-miniatur gitulah. Secara milimeter demi milimeter, lalu difoto satu persatu kerangkanya untuk ngehasilin gerakan beberapa detik. Dan ya, bisa dibilang Tippett dan timnya harus ngambil ribuan foto secara manual. Gila nggak tuh? Uniknya, Paul Verhoeven ya, itu minta desain ID-209 kelihatan keren, tapi punya cacat desain yang konyol. Jadi ID-209 dibuat dengan sangat garang banget buat ditaruh di medan perang, tapi sama sekali nggak praktis kalau ditaruh di jalanan kota. Hasilnya kita bisa lihat di salah satu adegan waktu ketika ID-209 itu gagal turun tangga di markasnya OCP. Karena kakinya terlalu kaku dan badannya terlalu berat, dan gerakan stop motion yang sedikit patah-patah ketika robotnya ini jatuh, ini bukannya kelihatan jelek, malah memperlihatkan kepribadian unik buat ID-209 ini. Dan seakan karakter ini terasa bener-bener kayak mesin produk korporasi yang dibuat terburu-buru demi kejar tayang anggaran. Sekarang kita beralih ke shootnya Robocop. Kalau kalian pikir ya, pakai kostum superhero itu enak, kalian wajib denger cerita dari aktor Peter Weller-nya sendiri yang meranin Robocop.
Jadi kostumnya Robocop itu dirancang oleh pakar efek tata rias, yaitu Rob Bottin. Jadi Bottin tuh ceritanya butuh waktu berbulan-bulan buat menyempurnakan kostum berbahan dasar fiberglass ini. Terus ada busa sintetisnya juga, dan ada yang namanya Monel. Desainnya emang dibuat sangat detail supaya kelihatan realistis, kayak baju armor titanium. Tapi masalah besarnya tuh muncul di hari pertama syuting. Kostum yang harganya ratusan ribu dolar itu datang terlambat ke lokasi syuting. Jadi Peter Waller yang sebelumnya udah dilatih ya dengan gerakan kayak pantomim robot berbulan-bulan dengan pakai baju ketat yang biasa aja, itu langsung kaget ketika nyobain kostum aslinya. Kostum Robocop itu ternyata luar biasa berat dan kaku dan hampir nggak ada sirkulasi udaranya. Jadi butuh waktu 3-4 jam cuman buat masang seluruh potongan kostum itu ke tubuh Peter Weller dengan pakai baut dan kunci yang pas. Begitu kostumnya digunakan secara penuh, ternyata aktornya nggak bisa bergerak dengan bebas. Gerakan pantomim halus yang udah dia latih itu gagal total karena kostumnya terlalu kaku. Dan syuting di hari pertama bahkan sempat dihentikan total karena Weller frustasi dan nggak bisa jalan sesuai skenario. Bukan cuma itu, syuting dilakukan di bawah terik matahari. Dan iya, pada saat itu syutingnya di Dallas dan mataharinya panas banget. Bahkan Weller itu dilaporkan kehilangan berat badan sampai 1,5 hingga 2 kg air setiap harinya hanya karena berkeringat di dalam kostum tersebut. Sekarang kita akan bahas tentang penjahat-penjahatnya. Jadi gini, banyak film action di era 80-an itu biasanya menghadirkan satu jenis penjahat yang seringkali digambarkan sebagai pria berotot yang ingin menguasai dunia tanpa alasan yang jelas. Tapi Robocop beda. Paul Verhoeven dan tim penulisnya membangun struktur penjahat yang bisa dibilang luar biasa bagus banget dengan 3 lapisan antagonis yang saling terhubung. Dari penjahat di jalanan, eksekutif korporat, sampai sistem hukumnya itu sendiri. Musuh pertama yang diperlihatkan di sini adalah Clarence Bodicker, yang diperankan secara keren banget sama aktor Kurtwood Smith. Jadi kalau kalian perhatiin, penampilan Bodicker tuh unik banget buat ukuran bos geng jalanan di era 80-an. Dia nggak kelihatan kayak preman berotot dengan jaket kulit yang kusam, dan Bodicker malah tampil rapi banget, pakai kacamata frameless, dan bicaranya itu nadanya santai banget. Tapi di balik penampilannya ini, Bodicker adalah seorang yang jahatnya minta ampun. Bahkan dia tertawa terbahak-bahak ketika dia menghancurkan tubuh Murphy menggunakan shotgun. Penjahat kedua adalah Dick Jones, yang diperankan oleh Ronny Cox. Dia ini adalah wakil presiden senior di OCP. Kalau Bodicker ini adalah ya monster di jalanan, ya kan? Kalau Jones ini bisa dibilang adalah penjahat yang merupakan representasi dari sebuah korporasi yang nggak punya jiwa, di mana dia melihat Detroit cuman sebagai ladang uang. Jadi hubungan antara Dick Jones dan Clarence Bodicker ini nyambung banget karena penonton akhirnya tahu kalau Bodicker sebenarnya tuh bekerja untuk Dick Jones, dan Jones memanfaatkan gengnya Bodicker buat menciptakan kekacauan di jalanan. Entah itu membunuh polisi dan merusak stabilitas kota. Kenapa Jones melakukan itu? Ya supaya pemerintah kota makin panik dan menyerahkan seluruh kontrol keamanan serta pembangunan Delta City ke tangan OCP. Gila nggak? Gila banget. Nah, musuh ketiganya adalah OCP itu sendiri sebagai sebuah sistem. Baik Bodicker maupun Dick Jones sebenarnya cuma produk dari sistem kapitalisme ekstrim yang dibuat oleh OCP. OCP menciptakan lingkungan di mana orang yang serakah itu nanti bisa mendapatkan jabatan, sementara orang-orang yang baik hanya dianggap sebagai orang-orang yang lemah. Bahkan sang CEO atau The Old Man ini bukan orang jahat seperti yang kita lihat di dalam film-film lainnya. Dia tuh cuma seorang pengusaha yang sepenuhnya buta terhadap penderitaan manusia di bawah sana. Selama angka keuntungan perusahaan itu terus naik, ya ngapain dia peduli? Itulah yang dipikirkan sama The Old Man yang menjadi CEO dari OCP. Terus di mana orang baiknya? Nah, di film ini ada orang baik yang dijadikan sebagai anchor, yaitu Anne Lewis yang menjadi mitra kerja si Murphy di distrik Metro West. Oke, di era 80-an, biasanya karakter cewek di film action cuma dijadikan love interest. Ya, cuman pasangan karakter utamanya aja. Atau damsel in distress. Atau ya, wanita yang diperlihatkan lemah dan minta diselamatkan terus. Kayak Mary Jane Watson di Spider-Man-nya Sam Raimi. Tapi Paul Verhoeven melakukan pendekatan yang sangat berbeda. Lewis digambarkan sebagai polisi yang sangat tangguh, ahli menembak, berani, dan profesional. Jadi nggak pernah ada subplot percintaan antara Lewis dan Murphy. Hubungan mereka murni didasari oleh rasa respect dan solidaritas sesama polisi, dan persahabatan mereka juga terlihat tulus. Yang paling krusial adalah ketika Lewis menjadi orang pertama yang menyadari bahwa di balik baju armor Robocop
Ternyata ada Alex Murphy. Ketika semua orang itu cuma nganggap Robocop kayak sebagai produk mesinnya OCP, Lewis memanggilnya dengan nama Murphy. Ya, satu kata itu menjadi pemicu utama yang bikin Robocop mulai sadar sedikit demi sedikit. Lewis akhirnya jadi anchor yang menuntun Murphy keluar dari bagaimana dia itu menjadi seorang robot suruhan OCP. Dan dia berusaha untuk membantunya merebut kembali haknya sebagai manusia. Sekarang kita akan bahas tentang musiknya yang begitu bagus banget dan bikin kalian merinding. Yaitu ya desain suaranya, yang mana dibuat sama Basil Poledouris. Lewat tangannya ini, akhirnya kita mendapatkan sebuah theme song seorang superhero yang bisa dibilang selevel tuh dengan theme song dari film superhero lainnya yang dirilis di tahun 80-an. Yang bahkan kalau misalkan nantinya pas seriesnya dibikin lagi nih, rugi banget kalau tim pihak produksi nggak masukin musik ini lagi sebagai theme songnya Robocop. Dari semua hal menarik yang ada di dalam film Robocop ini, kira-kira mana yang menurut kalian paling berkesan? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan tentang retrospektif, pembahasan film atau game, kalian bisa like dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.